Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani. Nah, ini anggur yang baru ditanam ya, anggur impor yang baru ditanam 4 hari yang lalu ya. Ini jenisnya Tamaki, mudah-mudahan valid. Saya beli online ya, dan untuk membeli anggur ya, anggur impor kita bisa belinya secara online. Tapi yang paling bagus itu adalah beli di kota yang terdekat ya, di kota terdekat, di kota satu alamat dengan teman-teman ya, agar kita bisa langsung melihat bentuk fisiknya gitu ya, seperti apa. Ya, kalau saya pribadi sih untuk melihat bagus tidaknya pohon anggur itu dilihat pertama dari pucuknya ya. Kedua dari usianya itu harus di atas 2 bulan atau 3 bulan, semakin tua semakin bagus. Yang ketiga dari bagaimana cara si anggur tersebut ditumbuhkan ya. Nah, kalau ini okulasi ya, jadi ini disambung sisip, tapi yang bagus itu adalah sambung pucuk. Nah, ini saya yang memilihnya kadang-kadang sambung sisip seperti ini. Jadi ini bawahnya adalah anggur lokal ya, anggur yang sudah lama hidup di Indonesia, jadi sudah bisa beradaptasi dengan tanah Indonesia. Yang atasnya adalah anggur impor. Nah, beli yang seperti ini. Beli yang terbaik ya adalah di tempat terdekat gitu ya. Kalau memang tidak ada, kita bisa belinya secara online. Ada banyak tersedia yang jualan online, tapi jangan sampai salah. Yang pertama, kita kenali dulu jenis anggurnya. Kita kenali dulu, kalau misalkan ingin beli jenis anggur impor, ya kita harus kenali anggur impor A misalkan ya, Tamaki misalkan. Setidaknya kita harus kenali dulu daun ya, dari daunnya seperti ini gitu ya. Ini Gospi. Ya, mudah-mudahan ini valid ya. Yang kedua, cari yang jualan anggur yang sudah terpercaya. Ada banyak penjual anggur, kalau misalkan kita belinya di marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, itu bisa dilihat dari reviewnya gitu ya. Nah, kalau misalkan reviewnya jelek, jangan sekali-kali beli. Tipnya ketika beli anggur itu jangan tergiur dengan harga yang murah. Anggur impor sekarang lumayan cukup murah jika dibandingkan dengan 2 atau 5 tahun ke belakang. Itu sangat mahal harganya karena masih jarang. Sekarang banyak yang mengembangbiakan anggur impor yang dijual secara lokal, sehingga semakin banyak si harganya itu semakin murah gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan beli anggur impor jangan tergiur dengan harga yang murah, misal 20.000 4 pohon gitu ya, 100.000 10 pohon. Jangan tergiur karena biasanya anggur jenis itu tidak akan valid ya. Biasanya yang diberikan itu adalah anggur lokal, anggur yang biasa kita temukan yang sudah lama hidup di Indonesia dan sudah dapat berbuah, namun si buahnya itu tidak seperti yang kita harapkan, biasanya masam. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan beli anggur jangan tergiur dengan harga yang murah, kecuali saudara atau teman ya tidak masalah, itu bukan masalah ya. Ketika beli anggurnya di saudara atau teman ya dikasih harga murah, ya ambil saja. Kemungkinan besar ya mungkin valid. Tapi kalau kita tidak kenal kemudian kita beli anggur harganya ditawarkannya murah, jangan sekali-kali mau dengan anggur yang murah. Kemungkinan besar biasanya banyak yang terkena tipu, diberikannya anggur yang mungkin usianya baru 1 bulan, belum tumbuh akarnya. Dan yang penting itu ya, jadi usianya. Nah, saya pribadi kadang-kadang belinya itu bukan di marketplace ya teman-teman, tapi saya beli biasanya di Facebook, di lelang ya, di tempat lelang anggur di Facebook. Cari kota yang terdekat dengan kota kita ya, karena di lelangan biasanya si foto anggurnya itu ditunjukkan ya, kemudian disebutkan usianya, dan mereka sudah ada di grup tersebut sudah punya ID. Jadi yang jualan itu sudah di list
datanya secara lengkap, data pribadi yang jualan itu oleh adminnya ya, oleh admin si grup Facebook. Jadi mereka kemungkinan besar tidak nipu ya, dan kita cari penjual yang amanah, yang sudah terbukti menjual, yang memang sama-sama petani anggur gitu ya, yang sudah lama berkecimpung di dunia perangguran. Nah seperti itu, nanti saya tunjukkan cara membeli di Facebook ya, agar tidak terkena tipu. Nah ini di Facebook ya, kalau mau beli di Facebook salah satunya ini bisa ke nama grupnya itu Bursa Lelang Bibit Anggur ya. Seperti ini biasanya. Ini banyak yang lelang ya. Nah ini coba dilihat, banyak yang lelang juga. Nah ini ya, nah ini juga lelang ya. Nah seperti ini salah satunya. Nah ini dia punya ID ya, ini ID-nya BLBA 061. Dia adalah penjual yang datanya sudah terdaftar kepada admin ya, jadi bisa kita ini dipastikan sudah valid dan memang asli penjual ya. Nah ini harganya OB ya, lelang itu seperti ini ya. OB itu open bid, harga buka harga gitu ya, buka harganya 60.000, jadi bisa kita nawar dengan OB berarti 60.000. Tapi ini kan sistem lelang, kalau misalkan ada yang tertarik dengan anggur yang dijual biasanya plus 5, plus 10, sehingga harganya bisa 65, 70, dan bin itu adalah harga terakhir gitu ya, harga terakhir yang dilelang. Kalau kita sudah bin 120 berarti sudah tidak ada lagi, kita akan jadi pemenangnya. Nah biasanya permainannya, biasanya yang pertama itu biasa OB dulu gitu ya, OB. Nah ini juga ada ya, jadi anggurnya, foto anggurnya kelihatan, dan biasanya kita sudah bisa memastikan anggur yang dikirimnya itu sesuai dengan apa yang ada di foto jual lelangnya ya, di foto lelangnya. Ini di sini banyak sekali yang jualan. Nah ini bagus ya, jadi bisa kita lihat harganya itu di atas 50-an ya rata-rata. Nah ini tergantung yang tertarik dengan bibit ini. Yang terakhir harga yang paling tingginya itu 125 maksimalnya ya. Untuk nawar biasanya kita mulainya dari OB dulu, OB 50 ya. Nah seperti ini ya. Jadi ini salah satu kalau rekomendasi dari saya ya. Jadi teman-teman bisa, nah ini ya. Nah seperti ini, ada banyak sekali bibit anggur. Nah jadi salah satu rekomendasi untuk membeli bibit anggur impor itu ya dari Facebook ya teman-teman. Salah satunya saya rekomendasikan. Kalau dari Shopee kemudian Tokopedia juga banyak ya, tapi kita tidak tahu fotonya itu seperti apa gambarnya ya. Karena kadang-kadang kalau di Shopee fotonya yang dikirim dengan foto yang dipajang itu kadang-kadang beda ya. Yang harus diingat itu pokoknya jangan terbuai dengan harga murah 100.000 10. Dan juga perhatikan usia dari bibit anggurnya gitu ya. Kemudian pastikan kita memilih bibit anggur yang hasil dari sambung ya, yang okulasi baik sambung pucuk ataupun di grafting sambung sisip ya. Kalau saya pribadi sih lebih menyarankan yang di sambung pucuk ya, yang disambung pucuk. Nah, seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang saya share ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang ingin tertarik ingin menanam anggur ya. Terima kasih, salam pengangguran.